wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kesempatan majlis ta'lim kita siang hari ini dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Sejenak kita duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Nabi disampaikan. Semoga ini menjadi penambah keimanan dan ketakwaan kita, menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawamil Akhbar karya Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Satu kitab yang berisi 99 hadis dalam berbagai aspek keilmuan dalam agama kita, menyangkut tauhid, ya, menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, fikih, akhlak, adab dan lain sebagainya. Hari ini kita masuk pada hadis yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-hadisus salis an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah ad-dinun nasihah ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kedudukan hadis ini dari sisi hukum hadisnya jelas hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita tahu bahwa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
yang dikenal dengan istilah asy-syaikhain dalam bidang hadis adalah para imam yang terpercaya di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kriteria ilmu hadis yang sangat ketat. Maka kaum muslimin sejak dahulu hingga hari ini dan seterusnya insyaallah taala menerima dengan lapang dada pensahihan atau pentasihan yang dilakukan oleh dua imam besar ini, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis Tamim Ad-Dari oleh sebagian dari ulama-ulama salaf seperti misalnya Al-Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala memasukkan ke dalam rub'ul ilm, seperempat ilmu, bersamaan dengan 3 hadis lainnya, yaitu hadis Umar bin Khattab. Hadis yang pertama sudah kita pelajari kesempatan pekan lalu bersama dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula sudah kita kaji pekan lalu bersama dengan hadis Nu'man ibn Bashir, ya, yang insyaallah akan juga kita pelajari. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan hadis ini, hadis At-Tamim Ad-Dari, ya. Jadi 4 hadis ini merupakan hadis-hadis yang utama dalam konsepsi agama Islam, ya, meliputi aspek-aspek atau seluruh aspek yang ada dalam agama Islam. Nah, itu kedudukannya. Berikutnya singkat saja, perawi Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang keberadaan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, ya, dengan sifat-sifat yang sangat jelas, ya, yang sangat gamblang tentang sosok Dajjal, ya. Itu juga hadis dari yang diriwayatkan oleh hadis atau oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Berikutnya ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, menyangkut kajian tentang matan atau isi, ya, teks, ya, dari hadis ini. Ketika Nabi SAW menyebut ad-dinu nasiha sampai 3 kali, ya, menunjukkan tentang posisi atau pemaknaan nasihat yang luar biasa, yang sangat mendalam, luas dan mendalam, ya. Ketika Nabi mengulanginya sampai 3 kali, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Ini jarang-jarang kita menemui hadis-hadis yang seperti ini yang berulang, ya, beberapa kali disampaikan oleh Nabi SAW dengan redaksi yang sama, ya. Seperti halnya misalnya kalau kita ingat hadis tentang salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW untuk minta dinasehati. Ya Rasulullah, ausini, katanya, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Apa kata beliau? La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Sampai 3 kali. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, dan untuk kamu surga. Betul enggak? Sampai diulang 3 kali. Pengulangan seperti itu punya makna. Tidak asal-asalan gitu kan? Apalagi Nabi SAW yang berbicara, yang menyebutkan itu. Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita dapati berulang-ulang secara redaksionalnya, ya kan? Kan gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berapa kali diulang ayat itu, ya kan? Fahal mim muddakir, berapa kali ayat itu juga diulang-ulang, kalimat itu diulang-ulang.
Pengulangan-pengulangan itu punya makna, punya maksud dan tujuan, bukan sekedar asal mengulang. Ya. Adanya penekanan, adanya perhatian, adanya kepentingan yang besar dalam pengulangan tadi, misalnya, ya kan? Ada makna yang luas dan mendalam dalam pengulangan tadi. Ada maksud yang ingin dituju yang lebih jauh daripada itu dalam pengulangan tersebut, misalnya. Banyak, ya. Hikmah, maksud dan tujuan dari pengulangan suatu hal yang prinsipil, ya, yang fundamental. Ya. Ketika Nabi mengatakan agama itu nasihat, sama halnya dengan ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah, artinya wukuf di arafah. Loh, memangnya manasik haji cuma wukuf saja? Kan tidak. Apalagi kita yang berhaji tamattu, diawali dengan umrah dulu, umrah haji, baru kemudian haji. Ada tawaf qudum, kan gitu kan? Ketika umrah untuk haji, ya, lalu kemudian sa'i tahallul awal, lalu masuk lagi ke tarwiyah di Mina, lalu wukuf di Arafah, lalu ada jamarah, ya, jamarah Aqabah, lalu ada tawaf ifadhah, kemudian ada dengan sa'inya, kemudian jamrah Aqabah, jamrah sugra misalnya, ya, sampai kepada an-nahar, penyembelihan, semua manasik haji itu kan, ya, sampai mabit di Muzdalifah misalnya, dan seterusnya. Tapi Nabi mengatakan al-hajju arafah, satu saja disebutkan rukun daripada haji tadi, dan itu menunjukkan apa? Rukun yang terpenting dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Sehingga ketika rukun itu tidak dikerjakan, dilaksanakan, batal, hajinya tidak sah. Sama dengan ini, agama itu kan semua bangunan itu, dari landasannya, pondasinya, tiang-tiangnya, dinding-dindingnya, atapnya, satu bangunan yang utuh agama itu kan. Gitu. Banyak unsurnya, banyak elemennya, banyak aspeknya. Tapi kenapa Nabi hanya mengatakan ad-dinu nasihat? Agama itu nasihat, sampai diulang 3 kali. Gitu ya. Jadi menunjukkan bahwasanya nasihat ini, ya, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama. Ya, kedudukannya sangat penting dalam agama. Unsur terpenting dalam agama Islam. Oke. Nasihat itu sendiri bagian dari dakwah ilallah. Salah satu bentuk dari dakwah ilallah, mengajak, ya, manusia untuk beribadah pada Allah tabaraka wa taala, mengajak manusia untuk berbuat baik, mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan ibadah, bentuk daripada dakwah. Ya, jadi kalimat yang lebih globalnya, yang lebih umumnya adalah dakwah ilallah. Ya. Sementara dakwah itu sendiri bersamaan dengan jihad disebutkan zirwatu sanamil Islam, puncak penutup agama Islam. Jadi posisinya berada di mana? Dia di puncak, dia di atap. Posisinya ada di atap, ya. Yang menaungi, yang melindungi, yang mengayomi, yang menjaga, misalnya gitu, ya. Semua ada posisi berada di atap bangunan Islam. Nah, dia bagian daripada dakwah ilallah, atau salah satu bentuk dari dakwah ilallah, itu memberikan nasihat. Itu fungsinya, ya. Berikutnya secara pemaknaan, ya, pengertian, ya. Dalam etimologi bahasa Arabnya, kalimat nasihat itu dari huruf sin, shad, dan ha. Nun, sin, nun, shad, dan ha. Nasoha, gitu. Nah, orang Arab menggunakan kalimat ini, ya, dengan perkataan mereka nasahtul asal. Aku memurnikan madu lebah. Nah, jadi kalau madu itu atau madu lebah tadi diambil dari sarangnya, ini bisa langsung dikonsumsi nggak? Bisa aja, ya. Tapi kan
Kalau ingin mengambil yang lebih bersih dari apa yang dari salang tadi, ada proses penyaringan gitu kan, pembersih filterisasi kayak gitu kan, pengolahan. Nah, itu disebut dengan aktivitas itu disebut dengan nasah, ya, pemurnian atau memurnikan. Proses untuk memurnikan madu tadi yang baru diambil dari sarangnya, ya, sehingga dipisahkan antara madunya dengan bivolennya gitu kan, kemudian juga dengan sarang-sarangnya, dengan anak-anak lebah yang masih kecil yang ada di situ dan segala macamnya. Dengan menggunakan kalimat nasahtu, gitu dalam bahasa Arabnya. Kalimat ini dipakai dalam taubat. Di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ingat berarti kalimat itu. Ya kan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah kepada dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat yang sebesar-besarnya, seikhlas-ikhlasnya, sebenar-benarnya taubat. Itu kalimat nasuh gitu ya, nasuhat. Kalimat itu diserap dalam bahasa Indonesia nasihat. Serapannya di dalam bahasa Indonesia disebut nasihat. Karena memang 70% ya. Bahasa Indonesia kan diserap dari bahasa Arab. Bahkan menerjemahkan wasiat dengan nasihat. Coba surat Wal-Asri itu kita terjemahkan gimana? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalimat tawasau itu berasal dari kata wasiat. Saling berwasiat sebenarnya. Asalnya itu saling berwasiat. Agak aneh penempatannya, memang saling berwasiat seperti apa. Jadi salah satu makna wasiat ternyata nasihat, sehingga itu dipakai berkonotasi itu gitu. Ya. Tapi makna wasiat itu sendiri lebih umum, lebih luas ternyata. Kalimat wasiat itu lebih umum, lebih luas. Contohnya apa? Di waris, ada nggak harta wasiat? Wasiat waris, Pak. Itu di hadis itu dikatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada harta wasiat ya bagi ahli waris. Apa maksudnya? Jadi begini. Ahli waris itu, ini mesti belajar juga nih nanti nih faraid di sini nih di Al-Ahnaf ini kita perlu juga belajar faraid nantinya gitu kan. Karena bukan cuma itu, ada ma yataratab alaihi itu ada implikasinya dengan yang lain gitu ya. Bukan suruh cepat-cepat mati gitu maksudnya, tapi paling enggak punya ilmu lah tentang warisan itu, Pak. Jadi ahli waris itu ada yang disebut dengan ashabul furud dan ada yang disebut dengan asobah. Ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh agama, oleh syariat, oleh Allah. Hitungannya begini, setengahnya setengah, seperempat, setengahnya seperempat, seperdelapan, setengah, seperempat, seperdelapan. Kelompok yang lain 2/3, setengahnya 2/3, 1/3, setengahnya 1/3, 1/6. 6 bagian tadi, persentase itu ya, 6 itu ada orang-orang yang berhak mendapatkan itu. Itu disebut dengan ashabul furud. Suami itu bagiannya ima setengah, ima seperempat dengan kriterianya. Istri ima seperempat, ima seperdelapan dengan kriterianya. Ibu ima sepertiga, ima seperenam dengan kriterianya. Anak putri tunggal setengah misalnya, anak perempuan yang lain 2/3, sepertiga atau 2/3 sesuai dengan kriterianya. Itu disebut dengan apa? Ashabul furud namanya. Yang lain disebut dengan asobah. Asobah itu pihak laki-laki dari ahli waris, terutama anak laki-laki. Asobah itu mengambil bagian sisa. Asobah mengambil bagian sisa. Ini sudah dapat bagiannya semua, sisanya buat anak laki-laki. Nah, di sana ada wasiat. Ada wasiat. Dan wasiat itu diberikan sebelum harta wasiat ini dibagi ke ashabul furud dan ke asobah. Gitu. Allah mengatakan mimba di wasiyatin tusu nabiha audain.
sesudah diberikan atau disisihkan harta wasiatnya dan sesudah hutangnya dibayarkan. Buat siapa wasiat itu? Bukan untuk ahli waris. Misalnya kita punya anak angkat, misalnya kita punya saudara, misalnya kita punya kerabat, misalnya kita punya keponakan yang bukan bagian ahli waris, misalnya lagi kita punya tetangga misalnya, atau ada masjid, atau ada yayasan, atau ada anak yatim, atau ada apapun juga. Kita ingin sisihkan ya dari harta kita itu untuk wasiat. Hadis Khalid bin Walid radhiyallahu an, ya Rasulullah, aku udah tua, sebentar lagi aku meninggal, aku tidak punya keturunan kecuali anak putri satu-satunya, sementara hartanya banyak, aku ingin berikan wasiat. Berapa wasiat yang aku berikan? Gitu. Setengahnya enggak, kata Nabi. Ya, setengah enggak boleh, setengah. Gitu. Ya. Atau seperempatnya enggak. Tapi berapa? Sepertiga. Sepertiga itu udah banyak. Sepertiga dari harta si mayit. Itu disebut dengan harta wasiat. Jadi saya bicara konteks kalimat wasiat. Ya, dipakai untuk selain nasihat. Wasiat juga berarti perintah. Ya. Wasiat juga berarti perintah. Gitu. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah semua yang kami perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Wasiat berarti perintah. Gitu, ya. Walaqad wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Kami wasiatkan maksudnya kami perintahkan. Wasiat berarti perintah. Dan konteks kalimat wasiat lainnya. Nah, saya ingin sampai pada satu titik bahwa ya, nasihat ya sebagai sinonim dari kalimat wasiat dalam surat Wal Asri tadi. Saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Iwan sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Lalu hakikat wasiat, hakikat nasihat maksud saya. Hakikat nasihat oleh para ulama mengatakan iradatul khair lil mansuh lahu. Keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi pihak yang mendapatkan nasihat itu. Atau kalimat pasifnya adalah yang dinasihati, gitu ya. Jadi menginginkan kebaikan ya bagi yang dinasihati. Ya. Meskipun nasihat itu keluar dari orang yang tidak baik. Kira-kira ada enggak kalau orang ngasih nasihat itu isinya enggak baik gitu. Ya, ngasih nasihat tapi untuk berbuat jahat gitu. Ya, ada aja ya. Kalau itu kan bukan nasihat, namanya provokasi. Atau bisikan-bisikan apa? Minal jinnati wan nas itu misal gitu ya. Jadi kalau ada ngasih nasihat tapi isinya bukan kebaikan, ya, ngasih nasihat untuk demo misalnya, ngasih nasihat untuk menggugat ke atasan, mengkudeta dan segala macamnya, bukan nasihat berarti itu sebenarnya, ya, provokasi, ya, hasutan gitu sebenarnya, ya, bukan nasihat. Tapi pada umumnya nasihat itu adalah isinya apa? Kebaikan, meskipun berasal dari orang yang tidak baik. Dokter itu kalau nasihatin apa? Jangan merokok, jangan banyak minum yang manis misalnya, atau dengan kadar gula tinggi misalnya. Kemudian rajin olahraga misalnya. Nasihatnya bagus-bagus dokter. Meskipun dokter itu sendiri ngerokok enggak? Boleh jadi dokter sendiri ngerokok. Ya. Boleh jadi ketika makan siang dokter itu minumnya apa? Es teh manis misalnya. Ya. Boleh jadi dokter itu juga enggak rajin olahraga gitu kan. Ya. Tapi ketika dia ngasih nasihat ke pasiennya, isinya apa? Ya bagus semua gitu, enggak ada yang jelek. Ya. Nah itu mana nasihat. Ya. Yang seharusnya memang sejatinya apa yang kita nasihati itu
Karena ada makna menyuruh, mengajak yang baik, dia pun mengerjakan kebaikan itu. Dia pun mengerjakan nasihat itu. Sehingga sebagian ulama menyebut ya, dakwah, nasihat dan segala macam itu seperti seseorang yang melempar bola. Ya, bola. Ya, kalau bola itu dilempar dan ditangkap, ya alhamdulillah itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak ditangkap, dia akan kembali ke si pelemparnya. Ya, sehingga apa? Ya, dia terkena dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun?" Apakah kamu menyuruh orang-orang berbuat baik sementara kamu melupakan diri kamu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Afala taqilun? Apakah kamu berakal? Gitu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ini anak angkatnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan seperti susui kalau saya tidak khilaf. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Satu hari ada seorang budak hamba sahaya datang ke Imam. Wahai Imam, cobalah kalau khutbah Jumat singgung keutamaan memerdekakan budak. Kan besar itu keutamaan memerdekakan budak itu kan. Ya. Karena salah satunya adalah menjadi penebus dirinya dari siksa api neraka. Kepala dengan kepala, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki gitu kan. Dan seterusnya. Itu keutamaan memerdekakan seorang budak. Masuk hari Jumat nggak ngomong dia cuma jawab baik gitu doang, baiklah gitu. Tapi nggak disampaikan keutamaan memerdekakan budak. Nah, ketika Jumat selesai, disampaikan lagi sama budak tadi, loh kok nggak disampaikan gitu. Ya, tolong disampaikan dalam khutbah Jumat yang kedua. Baiklah katanya. Jumat kedua nggak lagi disampaikan. Ya, begitu sampai 3 kali. Ketika yang keempat baru disampaikan. Nah, ketika keempat disampaikan, si budak tadi sudah merdeka oleh tuannya, sudah diberi oleh tuannya. Kenapa engkau baru sampaikan sekarang? Aku sudah dimerdekakan oleh tuanku. Apa kata jawab Al-Hasan Al-Basri? Karena aku pun baru memerdekakan seorang budak. Maksudnya apa dia? Tidak ingin menyampaikan sesuatu yang belum dikerjakan. Gitu. Meskipun dalam konteks penyebaran ilmu ya disampaikan semua. Misalnya nih ada seorang ustadz belajar ngajar fikih masuk dalam bab haji, kitabul haji. Ya, karena dia ustadz baca kitab tahu ilmunya haji meskipun dia belum berangkat haji, kan boleh disampaikan. Gitu. Meskipun dia belum berangkat haji, ya. Atau seorang ustadz bicara masalah poligami padahal dia belum poligami misalnya gitu ya. Ya boleh-boleh aja kalau dia punya ilmunya, enggak apa-apa. Tapi kan beda antara orang yang sudah punya pengalaman dengan yang cuma sekedar teori kan beda. Gitu. Tapi dalam penyebaran ilmu boleh sah saja. Gitu. Ya, karena pernah itu juga yang terjadi satu hari ke dalam Imam Atha ibn Abi Rabbah. Imam Atha itu Imam Makkah, Imam Masjidil Haram. Ya. Kalau tidak salah waktu itu berbicara tentang masalah tidak boleh minum dengan berdiri. Kan tidak boleh tuh minum sambil berdiri kalau tidak salah. Nah satu hari beliau ke pasar, minumlah Imam Atha ini dan berdiri. Ditegur sama muridnya. Loh antum kan ngajar itu kan nggak boleh minum sambil berdiri. Kenapa antum minum sambil berdiri? Apa kata Imam Atha? Ambillah ilmu itu dan jangan kamu lihat apa yang aku lakukan. Apa maksudnya itu? Setiap orang akan bertanggung jawab dengan ilmu yang telah sampai kepadanya. Lihat ilmu itu, ambil ilmu itu. Karena itu hadis, qala Allah wa qala Rasul, itu hadis itu. Ilmu itu. Innamal ilmu ma qalahu Allah wa ma qala Rasul. Itu ilmu.
Ambil ilmu itu. Gak usah dilihat siapa yang menyampaikannya. Apakah dia mengerjakan ilmu atau tidak, itu tanggung jawab dia dengan ilmunya. Bainahu wa bain Allah. Begitu maksudnya. Dan tidak ada hujah apa yang dikerjakannya gitu. Itu seharusnya. Ya, setiap kita harus begitu di hadapan guru-guru kita, di hadapan ustadz-ustadz kita, itu begitu. Lihat ilmunya, lihat yang disampaikannya. Maqala Allah, maqala Rasul, sudah selesai. Adapun yang menyampaikan itu dia mengerjakan atau tidak mengerjakan, urusan dia dengan Allah. Tapi ilmu itu sampai kepada kita. Ketika kita mengerjakan ilmu itu, alhamdulillah, ilmu itu akan membela kita. Tapi kalau kita juga melanggar ilmu itu, ya sudah urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua pembicaraan ini ya berkisar tentang masalah nasihat. Saling memberikan nasihat. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Maka ketika sahabat mengatakan, untuk siapa nasihat itu? Nabi mengatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Mungkin dua yang terakhir wajar nasihat bagi pemimpin kaum muslimin dan bagi kita umat Islam pada umumnya. Sepintas lalu wajar. Tapi kok ini disebut untuk Allah? Gimana nasihat untuk Allah? Bagaimana nasihat untuk kitabillah, untuk kitabnya? Bagaimana nasihat untuk Rasulnya? Nah, kembali ke pemaknaan di awal, hakikat nasihat memberikan yang terbaik, kebaikan. Ya, kebaikan itu kita berikan kepada siapa gitu? Kepada pihak tanda kutip tadi dengan kalimat fasifnya yang dinasihati. Jadi kalau nasihat untuk Allah artinya adalah kebaikan yang kita berikan kepada Allah. Apa yang baik untuk Allah itu apa? Maka jawabannya adalah ibadah, tauhid dan ibadah. Ikhlasnya niat. Kan gitu. Maka kata Syekh apa? Fanasihatu lillahi i'tiraf bi wahdaniyatillah wa tafarrudihi bi sifatil kamal ala wajhin la yushariku fiha musharikun bi wajhin minal wujuh wal qiyam bi ubudiyatihi zahiran wa batinan wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah wa talab ragbatan wa rahbatan ma'a taubah wal istighfar ad-daim li'anna al-abda la budda lahu min at-taqsir fi syai' min wajibatillah aw tajallu ala badil muharramat wa bi taubatil mulazimah wal istighfar ad-daim yanjabiru nafsuhu wa yatimu amaluhu wa qawluhu. Kebaikan yang kita berikan kepada Allah adalah kita dengan meyakini keesaan Allah tabaraka wa ta'ala, tunggalnya Allah, keesaannya Allah tabaraka wa, dengan sifat-sifat yang sempurna baginya tabaraka, dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya ya. Tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Lalu kita beribadah kepadanya zahir dan batin, secara zahir dan secara batin. Kita juga taubat dan istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita juga menggantungkan tawakal kita, pengharapan kita, rasa takut kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ibadah merupakan hak Allah, dan kebaikan yang paling diinginkan oleh Allah tabaraka dari hambanya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah ya, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Taubat dan istighfar kita pada Allah, dan semua itu ya, itulah kebaikan yang kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu berarti maknanya sama nih. Hal yang baik untuk kitabnya apa? Al-Quran. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu? Apa hak Al-Quran itu? Ya kita membacanya, ya kan? Kita menghafalnya, kita mentadaburi isi-isinya, kan gitu kan? Kita mengamalkan ya kandungannya, gitu kan? Apa yang ada hukum-hukumnya di situ, misalnya kita patuhi, ya. Dan kita tidak melanggarnya, ya. Kita tidak meninggalkan Al-Quran itu begitu saja. Ya. Karena disebutkan satu ayat, wa qala an-nabi, ya, inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Nabi itu berkata, ya Rabbku, kaumku meninggalkan Al-Quran itu. Bagaimana seorang
umat Islam atau kaum muslimin dikatakan meninggalkan kitabullah, dia tidak mau membacanya sama sekali, dia meninggalkannya, gitu. Ini juga ancaman buat kita semua ya, saya dan juga kita semua dihadapkan dengan ayat ini. Ya, ittakhadal Qur'ana mahjura. Bagaimana dia menghajar, meninggalkan Al-Qur'an itu. Alhamdulillah mungkin Allah masih berikan kebaikan untuk kita setiap pagi pada subuh kita duduk sebentar baca Al-Qur'an, atau pada sebelum maghrib atau pada maghrib kita duduk sebentar baca Al-Qur'an. Alhamdulillah nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Di sela-sela azan dan iqamat kalau masih ada waktu kita sempatkan untuk baca Al-Qur'an. Ya toh? Tapi waktu kita baca Al-Qur'an tadi jika dibandingkan dengan buka akun-akun medsos kita, berapa persen perbandingannya coba? Ya. Menitnya itu berapa kira-kira tuh, Pak? Lamanya kita baca Al-Qur'an dengan lamanya kita sekali buka IG kita, Facebook kita, Twitter kita, atau medsos-medsos kita yang lainnya, itu perbandingannya berapa kira-kira? 1:1, sama. Berapa persen mungkin? Ya kan? Itu fitnah yang ada di depan kita sekarang hari ini. Gitu maksudnya. Ya. Ya alhamdulillah, masya Allah berikan taufik sekali lagi tadi, ya kita masih sempatkan untuk baca Al-Qur'an, ya. Tapi sudah banyak waktu kita terbuang percuma, ya, dari Al-Qur'an. Kalau Ramadan, alhamdulillah, masya Allah berikan kesempatan untuk Ramadan ngejar target 1 hari 1 juz. Masuk 1 Syawal, 1 hari berapa juz? Ya, ada setengahnya, ada 1/4-nya, ada 1/8-nya. 1 ain saja itu alhamdulillah itu. 1 ain saja sudah alhamdulillah. Nah begitulah keadaan kita. Gitu. Nah ini nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, way of life kita katanya, pedoman hidup kita katanya gitu kan. Sumber hukum ya agama Islam ya, yang pokok dan utama, jalan yang menyelamatkan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tinggikan satu kaum dengannya dan Allah rendahkan satu kaum yang lain pula dengannya. Ya, itu berarti nasihat pada apa? Untuk Al-Quran, untuk kitabnya gitu. Yang ada berapa banyak? Ya kan? Berapa banyak? Ya. Kaum muslimin sendiri meninggalkan Al-Quran, ya. Dan nggak bisa baca Al-Quran. Ini tantangan besar, Pak. Tantangan besar ini. Jangan sampai kita termasuk orang seperti itu. Ya. Belajar Al-Quran. Yang sudah pandai baca, ya, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran. Karena nanti Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat kelak bagi yang membacanya. Gitu. Ya. Iqra'u Al-Quran, amasalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safara kiramil bararah. Yang mahir baca Al-Quran dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Waladzi yaqra'uhu wa yatata alaih, katanya gitu kan. Wa alaihi syak falahu ajran. Sementara yang bacanya dengan terbata-bata dan kesulitan, dia mendapatkan dua pahala. Bagi teman-teman yang berusaha untuk mempelajari lagam bahasanya, sastranya segala macam untuk bisa lebih memahami isi dan kandungannya, itu sangat bagus sekali. Ya. Jadi saya berharap di masjid kita ini ya untuk pelajaran baca Al-Quran itu diteruskan, ya. Diteruskan dan diikuti oleh kita semua. Jangan sampai kita sendiri yang meninggalkan Al-Quran kita. Ya, lalu siapa yang akan membacanya begitu. Begitu pula nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling puncak adalah taat. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mengikuti sunnahnya, petunjuknya, bimbingannya, mencintainya lebih daripada mencintai diri sendiri, ya. Orang tua, bahkan anak-anak, bahkan semua umat manusia misalnya. Ya, mendahulukan perkataan dan perkataan yang lain, ya. Dan seterusnya.
Nah, itu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu hak pemimpin-pemimpin kita, ya, pemerintah kita, ya, atau para penguasa kita, ulul amri kita, ya, muamalah dengan penguasa itu cuma dua muamalah dengan penguasa itu, taat dan sabar, sama wa ta'at dan sabar, taat dan sabar, gitu. Ya, dengan pemimpin itu, dengan para penguasa, para pemerintah, mentaati dalam hal yang ma'ruf dan sabar untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, yang kita dipaksa untuk mengikutinya, ya bersabar atasnya. Ya. Wa in darabu zahraka wa akhadhu malaka, meskipun mereka memukul punggung kamu dan mengambil hartamu. Fasbiru hatta talaqauni alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga Al-Kautsar. Jadi dengan para pemimpin itu begitu sifatnya, taat dan sabar. Ya, taat dan sabar. Ya, tidak boleh memberontak, tidak boleh. Dalam manhaj salaf, dalam manhaj al-sunnah diharamkan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan kepada pemimpin di antara kalian. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Dan nasihat buat kita semua, yang untuk taat pada Allah dan Rasulnya, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amal-amal ibadah dengan penuh keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga batasan-batasan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah. Nasihat untuk kita semua. Ya, dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya. Wallahu ta'ala bi as-shawab. Barakallahu fikum jami'an. Sampai sini untuk kajian kita berkait dengan hadis yang mulia ini. Semoga kita semua bisa menjalankan fungsi dan peran kita untuk saling memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.